Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat datang di channel kita lagi, channel SMK Binaan Usaha Mandiri, channel pendidikan dan informasi tentang pengetahuan. Oke, perkenalkan, nama saya Pak Aris Widodo. Di sini saya mengampu guru mata pelajaran dasar desain grafis. Pada kesempatan hari ini, kita akan mempelajari tentang prinsip desain. Oke, prinsip. Apa itu prinsip? Prinsip adalah aturan atau pola pengembangan. Sedangkan desain apa sih? Desain adalah tentang tata letak keindahan. Untuk lebih jelasnya, kita masuk ke materi. Di sini ada kompetensi dasar. Yang pertama adalah mendiskusikan prinsip-prinsip tata letak, antara lain proporsi, irama atau ritme, keseimbangan, kontras, kesatuan atau unity, dan harmoni dalam pembuatan desain grafis. Kedua, menempatkan hasil prinsip-prinsip tata letak, antara lain proporsi, irama atau ritme, keseimbangan, kontras, kesatuan atau unity, dan harmoni dalam pembuatan desain grafis. Selanjutnya, indikator pencapaian pembelajaran. Yang pertama, menjelaskan prinsip tata letak desain. Yang kedua, menguraikan prinsip desain. Yang ketiga, mengintegrasikan prinsip dalam desain. Yang keempat, menunjukkan desain sesuai dengan prinsip. Selanjutnya, tujuan pembelajaran. Yang pertama, siswa dapat menjelaskan prinsip tata letak desain dengan tepat. Yang kedua, siswa dapat menguraikan prinsip desain dengan tepat. Yang ketiga, siswa dapat mengintegrasikan prinsip ke dalam desain dengan tepat. Yang keempat, siswa dapat menunjukkan desain sesuai dengan prinsip dengan tepat. Oke, kita masuk ke materi. Prinsip desain ini ada 6. Kita akan menjelaskan untuk kesempatan hari ini hanya 2 saja. Mungkin nanti lain waktu kita akan menjelaskan selanjutnya. Yang pertama, ada tentang kesatuan dan keselarasan, atau yang disebut juga unity dan harmoni. Yang kedua ada keseimbangan atau balance. Yang ketiga ada proporsi atau proportion. Yang keempat irama atau rhythm. Yang kelima penekanan atau fokus, atau yang disebut juga emphasis. Yang keenam kontras jenis perulangan, atau yang disebut juga kontras variasi dan repetisi. Oke, untuk materi pertama tentang materi kesatuan atau unity. Definisinya, kesatuan atau unity merupakan salah satu prinsip yang menekankan pada keselarasan dari unsur-unsur yang disusun. Desain bisa dikatakan menyatu apabila secara keseluruhan tampak harmonis. Prinsip kesatuan juga dikenal dengan prinsip proximity, yang artinya kedekatan. Oke, jadi penjelasannya tentang kesatuan adalah, jadi kesatuan itu adalah tentang pola pengembangan desain, ya. Misalkan contoh, kalian membuat pola lingkaran, pola segitiga, pola persegi panjang ataupun jajar genjang yang saling mendekatkan antara satu pola dengan pola yang lain. Untuk lebih jelasnya, mari kita ke gambar berikutnya. Nah, di sini ada 2 gambar. Kita bahas ke gambar sebelah kiri dulu. Di situ ada gambar lingkaran yang ada warna hitam dan warna putih saling berselang-seling. Kemudian di luarnya ada lingkaran juga dengan warna yang berbeda. Di sini dia menggunakan pola lingkaran. Pola lingkaran di sini adalah dia menyatu antara lingkaran kecil dan lingkaran besar. Itu untuk gambar pertama. Kita masuk ke gambar kedua. Di gambar kedua ada lingkaran dan juga ada garis, kemudian ada bentuk segitiga, ada garis lengkung. Nah, prinsip kesatuan dia mengandalkan tentang pendekatan atau penyatuan dalam satu model. Di situ ada lingkaran berbagai macam warna, ya, ada warna hitam, ada warna kayu atau coklat, ada warna hijau tua. Nah, pada dasarnya prinsip kesatuan itu lebih menekatkan pada suatu pola-pola yang kesatuan antara satu dengan yang lainnya. Boleh kalian masuk kepada objek benda, objek properti, objek lingkungan, ataupun penampakan alam. Oke, kita masuk ke materi berikutnya. Keseimbangan atau balance. Setiap karya desain grafis harus dapat mengkomunikasikan informasi secara jelas, sekaligus estetis. Hal itu memerlukan keadaan keseimbangan pada unsur-unsur yang ada di dalamnya agar tujuan tersebut dapat tercapai. Keseimbangan atau balance akan lebih terlihat ketika pada penyatuan pandangan pada sebuah desain secara keseluruhan, sehingga tidak tertangkap kesan berat sebelah, penuh sebelah, ramai sebelah, dan seharusnya. Sehingga keseimbangan atau balance secara visual dapat diartikan sebagai kondisi yang sama berat. Pembagian tersebut dapat dilihat dari prioritas horizontal, kanan kiri, dan vertikal atau atas bawah. Oke. Jadi prinsip keseimbangan di sini, misalkan kalian membuat bola mata, ya, antara mata kanan dan mata kiri itu harus sejajar atau proporsional, sama persis. Telinga kanan dan telinga kiri harus sama.
Kemudian misalkan contoh, kalian menggambar pola penampakan alam, pohon kelapa misalkan saja, yaitu pohon kelapa kanan dan pohon kelapa kiri itu harus sama. Itu yang dimaksud dengan prinsip keseimbangan. Oke, sampai sini kita lanjut ke materi berikutnya. Nah, di keseimbangan ini terdapat dua jenis. Yang pertama saya masuk ke materi keseimbangan secara simetris atau formal balance. Kita baca definisinya. Merupakan keseimbangan yang berdasarkan pada pengukuran dari pusat ya, yang menyebar dan membagi sama berat antara kiri dan kanan maupun atas dan bawah secara simetris atau setara. Keseimbangan ini bersifat sederhana dan berkesan resmi atau formal. Sekarang coba kalian lihat, di situ ada gambar poster ya. Yang tadi saya bilang, di situ ada pohon kelapa, antara kiri dan kanan dia sama persis. Di sini yang masuk adalah keseimbangan simetris. Kemudian lagi, antara halaman kiri dan halaman kanan dia menggunakan teks rata tengah. Kemudian di situ ada gambar gitar menggunakan pola-pola warna yang hampir serupa. Jadi dia ada perulangan. Di sini tentang keseimbangan simetris. Selanjutnya saya akan membahas tentang keseimbangan asimetris atau yang disebut juga informal balance. Informal balance merupakan keseimbangan yang tersusun atas unsur-unsur yang berbeda antara kiri dan kanan, namun dari komposisinya terasa seimbang. Keseimbangan asimetris dapat dilakukan dengan penyusunan ukuran, garis, warna, bidan, dan tekstur. Oke. Perlu kalian ketahui, di sini terlihat gambar yang di sebelah kiri atas, di situ ada gambar tentang pohon, tapi pohon antara kiri dan kanan dia tidak sama seperti yang ada di pohon kelapa. Dia sama-sama pohon, tetapi besar ukurannya berbeda. Makanya dia termasuk keseimbangan asimetris. Masuk ke gambar kedua sebelah bawah. Di situ ada burung, di situ ada bulan, di situ ada awan. Dia berbeda unsurnya, tapi dia satu jenis, yaitu jenis tentang langit. Ya, di langit itu kan ada banyak, tapi unsur langit salah satunya menggambarkan ada awan, ya, kemudian ada bulan, ada burung. Itu tentang keseimbangan asimetris. Sampai sini sudah cukup jelas. Jika belum cukup jelas, silahkan komentar di bawah. Oke, selanjutnya di sini saya akan berikan tugas ke kalian, ya. Silakan dibaca perintahnya baik-baik. Jika sudah mengerti atau belum paham, silakan di komentar. Tapi di sini saya akan memberikan suatu instruksi atau perintah. Yang pertama, buatlah gambar ya yang sesuai dengan prinsip kesatuan atau keseimbangan di buku sketchbook kalian ya. Jika sudah selesai, foto dan upload di Google Classroom. Ini merupakan nilai tugas buat kalian. Jika kalian mengerjakan akan nilainya semakin bagus. Jika tidak, berarti nilai kalian kosong. Catatan. Kalian bisa melihat gambar, apakah gambar pada prinsip kesatuan atau keseimbangan ya. Jadi kalian memilih salah satu gambarnya saja, tidak usah menggambar dua-duanya gitu ya. Kemudian kalian bisa melihat referensi di Google. Akan tetapi harus kalian modifikasi lagi gambarnya. Jika gambar sama persis di Google akan dikurangi nilainya. Oke, itu yang akan kita pelajari hari ini tentang prinsip desain, prinsip keseimbangan, dan prinsip kesatuan. Jika ada yang kurang dimengerti atau masih belum paham, silahkan komentar di bawah. Jadi, kesimpulan untuk mata pelajaran hari ini, prinsip desain itu sangat perlu atau sangat penting bagi kalian para desainer. Jadi kalian mendesain suatu pola atau pengembangan gambar itu tidak asal, harus ada aturan-aturan. Kenapa harus ada aturan? Biar terdapat kaidah-kaidah ya yang menjelaskan tentang desain itu. Oke. Cukup sekian untuk materi pembelajaran hari ini. Jangan lupa di-subscribe, di-like, dan di-share. Jika bermanfaat mata pelajaran hari ini, boleh untuk kalian sebarkan sebanyak-banyaknya. Cukup sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Sebagai manusia biasa, saya terdapat kehilafan. Kekuasaan milik Allah dan kebenaran milik Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.